语言爬满了甲骨。Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya sambil berdiri di atas artefak magis. Ini tidak palsu, dan dia tidak berniat memancing lawan-lawannya. Luka-lukanya sangat serius. Pertarungannya melawan Si Yi telah meninggalkannya dengan cedera internal dan eksternal yang hampir melumpuhkan. Individu dengan dua murid itu sangat menakutkan. Pertempuran dengan dia telah menyebabkan bahkan tubuh sekuat Si Hao menderita kerusakan. Di luar cedera yang ditimbulkan oleh lawannya, ia masih memiliki cedera yang berbeda. Ada lubang besar di dadanya yang sepertinya telah dipotong terbuka. Ada beberapa tulang yang patah di daerah itu. Tulang makhluk tertinggi dihidupkan kembali dari stimulasi, dan saat membunuh lawannya, itu juga melukai tubuhnya sendiri. Tulang yang sebenarnya belum sepenuhnya tumbuh, jadi masih belum sepenuhnya di bawah kendalinya, menghasilkan hasil yang mengerikan ini. Si Hao mengerutkan kening. Dia ingin kembali ke dunia nyata, tetapi dia harus pergi ke salah satu tempat yang ditunjuk untuk meninggalkan dunia spiritual ini. Terlalu sulit untuk menerobos kelompok orang ini sekarang. Dia bisa merasakan banyak tatapan tidak menyenangkan ditujukan padanya. Ada lebih dari satu ahli tertinggi dalam kelompok ini, jadi pertempuran berdarah tidak dapat dihindari jika dia ingin membebaskan diri dari tempat ini. Satu-satunya lapisan perak adalah dia bisa merasakan lautan energi surgawi di dalam dirinya setelah membunuh laba-laba emas besar, dan itu mempercepat pemulihan tubuhnya. Jika metode murid ganda tidak begitu menantang surga, energi esensinya akan sangat melimpah saat ini. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, obat-obatan yang berharga secara daging saja tidak cukup, dia masih butuh waktu. Dia harus menggunakan kekuatan dasarnya sendiri untuk perlahan-lahan merawat luka-lukanya, dan hanya dengan begitu dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. Pertempuran besar masih terjadi di surga. Peri Yue Chan dan laki-laki dalam api surgawi membawa kehancuran yang mengerikan. Mereka melebihi jumlah kekuatan yang bisa ditampung tempat ini beberapa kali dan mengganggu hukum alam di wilayah ini. Wajah perwujudan domain berubah. Ini berbahaya bagi alam dewa kekosongan, dan kekacauan seperti itu dapat membuat hukum alam dari alam ini tidak stabil. Saat itu, justru karena kekuatan penghancur yang berlebihan dari dua bersaudara batu itulah dia turun dan ikut campur, menunda pertarungan mereka sampai sebulan kemudian di dalam Sky Battlefield. Saat ini, perwujudan domain ingin menghentikan mereka, tetapi dia menahan diri. Pemenang di antara keduanya mungkin akan segera diputuskan. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit ketakutan yang mengkhawatirkan. Kedua saudara batu sudah cukup mengejutkan, namun masih ada dua orang ini. Penampilan mereka benar-benar menakjubkan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno yang gemilang. Si Hao perlahan bergerak sambil berdiri di cermin berharga Suanni. Dia dengan hati-hati mengambil tindakan pencegahan saat dia mencari cara untuk pergi. Garis cahaya hijau terbang keluar dari kerumunan dan turun seperti jejak besar. Itu membawa kabut cahaya yang lebat dan melepaskan fluktuasi yang kuat. Si Hao menembakkan telapak tangannya. Lampu hijau diledakkan dengan suara honglong, dan 9 karakter kuno berkilau. Suara gemuruh bisa terdengar saat kilat terjalin dan membentuk penjara. Sayangnya, ada terlalu banyak orang, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang melepaskan teknik berharga ini. Tidak diragukan lagi itu adalah ahli tertinggi, karena ini bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh individu biasa. Si Hao mengulurkan telapak tangannya. Bintang-bintang muncul dari tengah telapak tangannya satu demi satu, membentuk apa yang tampak seperti alam semesta luar angkasa. Busur petir mengalir di antara mereka, menghasilkan pemandangan yang brilian dan mengejutkan. Ketika dia membalikkan tangannya, dunia kecil di telapak tangannya mengelilingi 9 karakter itu. Keduanya bertabrakan, dan dengan suara hong, petir bergemuruh dan langit berguncang. Bintang-bintang itu semuanya adalah bidang listrik. Mereka menghancurkan jebakan dan bahkan melenyapkan 9 karakter. Selain itu, jejak diekstraksi untuk mengekspos orang yang menyerang. Apakah kamu masih ingin mengambil tindakan? Mengapa Anda tidak datang ke sini dan bertarung dengan adil? Aku bahkan akan memberimu cacat, si Hao mendengus.
Jejak hijau berkedip-kedip di tangannya. Semua orang terkejut. Teknik semacam ini sangat tidak biasa. Pemuda ini benar-benar memiliki kehadiran yang tak tertandingi. Dia benar-benar bisa mengekstrak jejak untuk menemukan penggunanya. Semua orang menggigil dalam hati. Mereka berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan lagi dan tidak lagi bertindak sembarangan. Si Hao tidak mencari musuhnya karena dia ingin pergi secepatnya. Namun, ini secara alami sangat berbahaya. Dia baru saja bergerak ketika artefak berharga lain muncul untuk menekannya. Itu adalah kulit binatang dengan 6 karakter emas kuno di atasnya. Itu membunyikan suara dentang dan melepaskan cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan. Kulit binatang itu agak kusam, tetapi 6 karakter kuno di atasnya terlalu cemerlang. Mereka seperti 6 matahari kecil saat mereka mekar dengan cahaya. Suara pedang beradu juga bisa terdengar. Niat pedang suci. Seseorang di sini berteriak kaget, dan ekspresi banyak orang berubah. Sepotong kulit binatang ini ditinggalkan oleh seorang suci kuno, dan niat pedang diukir di atasnya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun yang besar, serta artefak pembunuhan besar yang terlarang. Kulit binatang itu ditinggalkan untuk generasi selanjutnya, dan biasanya, niat pedang yang luar biasa akan dipelajari. Meneliti itu akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan diri dan memahami teknik Dao orang suci. Pada saat yang sama, itu juga merupakan artefak yang berharga. Ketika digunakan untuk menghadapi musuh, seolah-olah niat pedang suci yang tak terkalahkan itu muncul kembali. Itu dikenal sebagai artefak berharga terlarang dan dapat digunakan untuk memberikan pukulan pamungkas. Namun, ketika itu benar-benar digunakan sebagai senjata ofensif, cukup sedikit niat pedang itu akan habis. Jumlah yang dikonsumsi kemudian akan jauh melebihi ketika mereka menggunakannya untuk belajar. Tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan seseorang untuk menggunakan niat pedang seorang suci dan mengeluarkan kulit binatang purba seperti ini. Ini jelas merupakan langkah yang mendominasi. Kulit binatang buas ini bukanlah artefak magis biasa, melainkan setara dengan serangan dari orang suci kuno. Biasanya, Si Hao tidak akan takut sama sekali karena ini adalah alam dewa kekosongan. Dia praktis tak terkalahkan di sini, tetapi segalanya berbeda karena dia terluka parah. Ketika orang-orang kudus kuno bersaing untuk mendapatkan supremasi, beberapa individu yang sangat menakjubkan muncul yang dapat memindahkan gunung dan mengeringkan laut, memetik bintang dari langit, dan menangkap bulan. Mereka memiliki kekuatan besar yang langka bahkan di tahun-tahun kuno ketika tidak ada kekurangan ahli yang menembus batas mereka. Simbol pada kulit binatang itu menyala. 6 karakter itu seperti formasi mantra, dan segera setelah itu, suara sutra yang dilantunkan bisa terdengar. Cahaya pedang yang menyilaukan diretas keluar. Kulit kepala semua orang mati rasa. Satu serangan ini saja sudah mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan kuno yang luar biasa. Kekuatan yang bisa meninggalkan niat pedang benar-benar memiliki asal yang hebat. Sebuah pedang melayang di udara. Seluruh dunia kehilangan warna, dan matahari dan bulan menjadi redup. Teriakan para dewa dan iblis terdengar di udara. Ketika Si Hao mengangkat tangannya, api merah mulai mengamuk. Serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion berterbang keluar dan berbenturan dengan pancaran pedang. Seluruh langit mulai bergetar dan bergemuruh. Ini seperti pertarungan lintas waktu untuk melawan orang suci. Meskipun mereka direduksi ke tingkat yang sama, kekuatan kuno yang agung masih sangat mencengangkan. Ini pasti pantas mendapatkan reputasinya. Ekspresi kerumunan menjadi serius. Itu karena setelah serangan ini, tubuh Si Hao mulai bergetar. Darah mulai merembes keluar dari lukanya, dan cairan merah terang muncul di sudut bibirnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuhnya terluka parah. Bertahan sampai titik ini benar-benar tidak mudah. Individu yang tersembunyi ingin memanfaatkan cederanya untuk perlahan-lahan membuatnya lelah sampai mati. Ada orang yang bergumam, dan beberapa orang mengangguk. Jelas bahwa bukan satu orang yang akan mengambil tindakan, melainkan beberapa ahli tertinggi menyerang berturut-turut. Mereka akan menyerang satu demi satu untuk perlahan-lahan menguras Si Hao yang terluka parah. Potongan kulit binatang ini sangat tidak biasa.
Niat pedang yang tercatat di dalamnya sangat dalam. Jauh di atas langit, peri Yue Chan, yang sedang bertarung dalam pertempuran hebat, mengungkapkan ekspresi terkejut. Yue Chan, kamu memiliki pedang abadi di tanganmu, namun kamu peduli dengan niat pedang semacam ini. Laki-laki dalam nyala api surgawi berkata pada dirinya sendiri. Matanya menunjukkan ekspresi tertarik, dia punya perasaan bahwa kulit binatang ini tidak sederhana. Si Hao telah lama menutup matanya. Dia kemudian dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih kulit binatang itu. Individu dalam kegelapan tidak ingin mundur sekarang. Kulit binatang itu menyala, dan 6 karakter emas kuno meletus dengan cahaya surgawi. Mereka kemudian dipadatkan bersama untuk membentuk satu simbol. Kali ini, yang terbang keluar bukanlah pancaran pedang melainkan hamparan simbol. Seolah-olah 1 juta tentara Dao beresonansi bersama saat mereka menenggelamkan lokasi Si Hao, menariknya ke arah kulit binatang itu. Betapa menakutkan. Niat pedang kuno orang suci ini terlalu kuat. Bagaimana tepatnya kekuatan seperti itu muncul, dan bagaimana itu tertinggal di kulit binatang. Itu sebenarnya masih bisa menghasilkan kemampuan surgawi semacam ini. Semua orang terkejut. Kulit binatang buas ini tidak hanya berisi niat pedang yang ditinggalkan oleh seorang suci, tetapi itu adalah artefak berharga yang sangat kuat. Pada saat ini, simbol terkonsentrasi membungkus diri di sekitar Si Hao untuk membatasi dia di dalam kulit binatang. Pengaruh sosok dalam kegelapan itu tidak kecil, dan dia tidak ragu untuk menggunakan artefak magis tingkat ini sama sekali. Dia ingin menekan Si Hao dan mengambil teknik Kun Peng serta buku berharga perunggu untuk dirinya sendiri. Jika Si Hao dalam kondisi puncaknya, dia secara alami tidak akan terjebak. Namun, dia saat ini terluka parah, jadi dengan niat pedang kuno dan artefak binatang yang berharga, peluang pihak lain sebenarnya cukup bagus. Dengan suara hong, Si Hao ditarik di depan kulit binatang itu. Tubuhnya menyusut dan tersedot ke dalam kulit binatang. Ada dunia kecil di dalam kulit binatang. Pada titik kritis yang paling berbahaya ini, kesadaran spiritual Si Hao merasakan fakta ini. Lagi pula itu tidak biasa dan akan menyegelnya di dalam. Kulit binatang ini agak istimewa. Si Hao membuka 10 lorong surgawinya dan melepaskan gelombang kekuatan yang mengamuk. Namun, dia menemukan bahwa masih ada sejumlah besar ki pedang yang turun. Itu terlalu menakutkan. Ini tidak kalah dengan pukulan yang dia tukarkan dengan Si Yi. Kekuatan besar kuno ini benar-benar menakjubkan dan menakjubkan selama tahun-tahun kuno. Teriak Si Hao. Dia mengunci ruang di sekitar mereka dan menolak niat pedang. Dia batuk seteguk besar darah, bukan karena dia tidak bisa menghadapi serangan ini, tapi karena tubuhnya terlalu lemah saat ini. Pada saat yang sama, bagian tengah kulit binatang itu bersinar. Dunia kecil di dalamnya terbuka untuk menyedotnya. Dia melihat sekilas dunia kecil yang samar. Ada beberapa karakter yang bersinar terang, tapi dia hanya punya waktu untuk melihat 2 dari mereka, yaitu Six dan Dao. Apa? Si Hao menjadi takut dan ekspresi wajahnya berubah. Dia merasa bahwa binatang buas ini istimewa dan bahkan mungkin menakjubkan. Pada saat itu, dia menggunakan seluruh energinya untuk mengeluarkan 10 lorong surgawinya dan mengunci semuanya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik Kun Peng, dan dengan suara hong, dia melepaskan diri dari isapan. Si Hao tidak kalah dari pertarungan hebatnya melawan Si Yi. Dia batuk seteguk darah, tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyebarkan niat pedang dan menekan kulit binatang itu. Itu menjadi redup dan melayang ke bawah. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya dalam satu gerakan sebelum menyimpannya. Tunggu, potongan kulit binatang itu berbagi karma denganku. Di surga, pria misterius yang bertukar serangan dengan peri Yue Chan mengerutkan kening. Hatinya terasa agak kosong, perasaan ini cukup aneh dan asing. Individu yang baru saja kehilangan kulit binatang adalah seorang pembudidaya longgar. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang kuat, dan kulit binatang itu seharusnya miliknya. Namun ketika itu ada di tangannya, mengapa itu tidak memiliki fluktuasi yang mengerikan sekarang ketika dia menggunakannya? Dia merasa bahwa pasti ada beberapa misteri mendalam lainnya yang tersembunyi di dalam kulit binatang itu, tetapi sekarang telah disita oleh Si Hao.
Tuan dan Nyonya, dia sudah batuk darah terus-menerus. Jika kita tidak bertindak sekarang, apa yang kita tunggu? Seseorang bertanya. Beberapa garis cahaya terbang keluar, semuanya milik para ahli tertinggi. Namun, tidak ada tubuh mereka yang sebenarnya muncul, karena mereka masih tersembunyi. Mereka mencoba melelahkan Si Hao sampai mati. Mereka semua orang tua dan licik. Tak satu pun dari mereka bersedia mengambil risiko bahaya, dan mereka semua berharap untuk menyingkirkan Si Hao dengan cara yang paling pasti. Tiba-tiba, Si Hao merasakan telinganya berdenging. Pikirannya menjadi kosong, dan jiwanya hampir terbelah dua. Pada saat berikutnya, tidak hanya 10 lorong surgawinya terbuka, lorong surgawi dagingnya juga bersinar dengan sendirinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Mereka membentuk cincin surgawi yang gemerlap. Pada saat yang sama, 8 atau 9 sinar cahaya ahli tertinggi di sekitarnya tiba. Mereka semua dihancurkan oleh cincin surgawi dan dibubarkan. Tubuh Si Hao bergetar hebat saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Tatapannya sangat dingin saat dia menghadapi putaran serangan ini. Ketika dia bertarung melawan Si Yi, siapa yang berani bertindak seperti ini? Ini adalah kekuatan kutukan, yang sangat misterius. Dia dengan dingin melihat ke arah tertentu. Setelah itu, Si Hao memutuskan untuk mengabaikan semuanya. Seluruh tubuhnya menyala, pola surgawi emas berjajar di permukaan tubuhnya, dan ada garis-garis hitam yang melintas juga. Dia telah mengubah dirinya menjadi bentuk manusia Kunpeng. Ini adalah jenis pemberontakan, dan terlebih lagi ledakan kemarahan. Si Hao bergegas menuju area langit itu. Banyak orang menjadi heran, dan mereka semua mulai mundur. Ekspresi Nenek Si Hua menjadi lebih tidak menyenangkan. Dia bukan orang yang mengambil tindakan, dan di permukaan, dia selalu berada di luar adegan, namun pada saat ini, pemuda itu bergegas ke arahnya. Kurang ajar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia berteriak keras dan segera menggeser tubuhnya keluar untuk menyingkir. Namun, terlepas dari tindakan ini, di bawah kemarahan Si Hao, kekuatan penghancur setiap tindakan sangat besar. Tangannya menghantam tubuhnya, meledakkannya. Selain itu, meskipun tubuh asli Si Hao tidak pernah menabraknya, cahaya keemasan melonjak dalam angin kencang dan membentuk tangan yang hebat. Dengan suara Pa yang hebat, itu menamparkan langsung ke wajahnya. Ini adalah teknik Kunpeng yang selalu berubah. Itu membuat wanita tua itu terbang secara horizontal, merontokkan beberapa giginya dan menyebabkan dia memuntahkan darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, kemarahan, dan penghinaan. Kurang ajar, wanita tua itu berteriak. Dia ditampar wajahnya di depan semua orang ini oleh seorang pemuda. Mulutnya penuh darah, dan dia terlempar ke belakang cukup jauh. Ini benar-benar membuatnya terkejut dan marah. Kurang ajar. Aku sedang memperbaikimu, dasar perempuan tua. Si Hao berbicara dengan suara dingin. Pihak lain telah mengganggu pertempuran yang menentukan secara rahasia dan ingin menyingkirkannya. Tidak peduli identitas seperti apa yang dia miliki, dia tetap tidak akan membiarkan itu berlalu. Wajah Nenek Si Hua memerah karena malu. Dari sudut pandangnya, ini adalah jenis penghinaan. Dia berasal dari Sekte Mending Surga dan merupakan ahli tertinggi yang disegani. Namun dia berbicara dengan sangat kasar. Betapa memalukannya ini. Itu benar-benar memalukan. Kamu benar-benar gila. Apakah Anda pikir Anda adalah pemuda tertinggi yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena Anda memenangkan satu pertempuran besar? Nenek Si Hua memarahi. Ketika Si Hao mendengar apa yang dia katakan, sedikit senyum dingin muncul di bibirnya. Aku bahkan tidak bisa membalas jika seseorang mencoba membunuhku. Perempuan tua, kamu ingin mati. Kerumunan terkejut. Nenek Si Hua menemani Pri Yue Chan dari Heaven Mending Sect. Dia terus-menerus menerima rasa hormat yang besar dari berbagai sekte di wilayah gurun selama beberapa hari terakhir ini. Situasi ini membuat semua orang merasa agak khawatir. Si Hao sebenarnya berani mengambil tindakan seperti ini tanpa menahan diri. Ini jelas bukan masalah kecil. Apa yang terjadi? Banyak orang mulai mengembangkan kecurigaan. Mereka tidak tahu bahwa konflik telah terjadi antara Si Hao dan Nenek Si Hua. Dengan wilayah gurun dalam kekacauan yang akan datang,
Bahkan makhluk Archaic Divine Mountains tidak berani menimbulkan masalah bagi sekte tertinggi seperti Heaven Mending Sect, namun seorang pemuda berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada dendam di antara kami, namun kamu menyerang tanpa alasan. Bukankah ini kurang ajar? Wajah nenek Sihua jatuh. Dia memantapkan dirinya dengan tongkat kepala naga dan meraung ke arah langit, mengekspresikan kemarahannya. Wanita tua, tidakkah menurutmu wajah lamamu terlalu bengkak? Kamu ikut campur secara rahasia saat aku dan Si Yi bertarung, dan barusan, kamu melepaskan serangan yang begitu kejam. Apakah Anda pikir saya buta? Kamu pikir siapa yang kamu tipu dengan berpura-pura tidak bersalah? Si Hao memarahi. Ketika nenek Sihua mendengar ini, lapisan es sepertinya menutupi wajahnya. Dia jelas tidak muda lagi, tapi dia masih benci disebut nenek tua oleh orang lain. Wajahnya menjadi semakin tertunduk. Sekelompok omong kosong. Dia berteriak sambil tampil tenang dan tenang. Tiba-tiba, Si Hao bergerak. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju wanita tua itu dengan membunuh. Namun, langit bergetar, dan ahli tertinggi Heaven Mending Sekte tampaknya menghilang tanpa jejak. Si Hao tidak bergerak. Dia tiba-tiba menjadi kaget dan berkata pada dirinya sendiri, Void Beast Skin. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Stone Country Capital dilelang, Void Beast Skin dijual dengan harga yang mengejutkan. Itu bahkan menarik Sekte Mending Surga, jadi pada akhirnya, itu mungkin jatuh ke tangan wanita tua ini. Kamu akan membayar harganya hari ini tidak peduli harta macam apa yang kamu miliki. Si Hao berkata dengan keras. Garis cahaya keemasan terbang melewatinya. Itu adalah panah dengan bulu-bulu keemasan. Ini melepaskan fluktuasi yang mengejutkan, dan riak terus menyebar keluar menuju bagian bawah punggungnya. Orang lain mengambil tindakan, dan ini tanpa diragukan lagi adalah ahli tertinggi juga. Sudah ada orang-orang yang menyerang secara rahasia sebelumnya, dan sekarang Sekte Mending Surga juga dilempar, mereka menjadi lebih tak kenal takut. Akibatnya, mereka menggunakan metode ganas ini. Si Hao menyingkir. Panah emas menembus langit seperti garis pelangi. Dengan suara pu, itu menembus beberapa pembudidaya yang tidak terlibat. Mereka segera meledak, dan tubuh dan jiwa mereka hancur. Jelas betapa menakutkannya panah ini. Ada banyak orang di sini. Ketika serangan seperti ini terbang di udara, secara alami akan menimbulkan korban. Banyak orang menjadi ketakutan dan dengan cepat menyingkir karena takut menjadi orang lain yang mati secara sial. Pada saat yang sama, langit bergemuruh dan awan gelap turun. Itu sangat luas dan mulai menekan ke arah Si Hao. Ini adalah penggemar besar. Itu sepenuhnya hitam dan menutupi segalanya. Awan turun dan menghalangi langit saat mengelilingi Si Hao. Kipas hitam besar itu bergetar dan berhamburan ke bawah kanopi hujan. Itu sangat menakutkan dan aura yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Kipas angin itu terbuat dari simbol kuno yang kompleks dan misterius, dan kekuatan penghancur yang dihasilkannya sangat menakjubkan. Ada banyak orang lain yang menderita serupa. Banyak tangisan terdengar pada saat yang sama, dan seperti sapuan sapu, suara pilipala terdengar saat mereka semua mati dengan menyedihkan. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dia tahu bahwa para ahli tertinggi dalam persembunyian tidak bisa menahan diri lagi. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dan mencuri harta karun di tubuhnya. Dia mengayunkan tinjunya ke langit. Gelombang pancaran api meletus, menyembur keluar seperti magma. Ini adalah hasil dari serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird menjadi satu serangan. Itu sangat tirani, seolah-olah itu berasal dari makhluk kuno tertinggi. Gelombang api merah panas, burung vermilion melebarkan sayapnya, dan api surgawi yang memenuhi langit semuanya terkondensasi menjadi satu simbol. Itu mendistorsi langit saat menabrak kipas hitam besar. Kekuatan intens dan simbol tak berujung berubah menjadi sinar cahaya tak terbatas. Seolah-olah sebuah bintang besar telah meledak, mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Penggemar ini sangat tangguh. Itu pecah menjadi beberapa bagian dengan sendirinya, dan seolah-olah bermain bersama dengan serangan Si Hao, itu berubah menjadi matahari hitam yang meledak. Simbol menutupi langit, dan suara mantra kuno terdengar di udara.
Mereka meletus di sini dan mulai menyerang semuanya. Betapa ganasnya. Semua orang berteriak keheranan. Bahkan artefak berharga langka seperti ini tidak disimpan sebagai cadangan. Mereka benar-benar ingin menimbulkan luka yang lebih besar pada luka-lukanya. Ini benar-benar serangan yang hebat, dan semua orang bisa melihat bahwa kipas yang berharga itu adalah benda langka. Si Hao menghela nafas. Teknik Archaic Vicious Ten benar-benar menggoda. Untuk mendapatkan apa yang dia miliki, orang-orang ini bahkan tidak keberatan menghancurkan senjata berharga tertinggi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Di bawah pukulan energi, dia mulai mundur. Meskipun dia memasang penghalang, tubuhnya masih terhuyung-huyung, dan darah terus mengalir dari bibirnya. Bukan karena serangan ini terlalu kuat, melainkan karena orang-orang tua ini terlalu licik. Mereka jelas berusaha membuatnya lelah sampai akhirnya mereka bisa membunuhnya. Murid Si Hao kedinginan saat mereka berkeliaran dengan membunuh. Para ahli tertinggi ini bertekad untuk membunuhnya, dan mereka akan terus menyerangnya sampai mereka bisa melakukannya. Ini adalah orang-orang yang setuju secara kebetulan karena situasinya. Mereka semua menggunakan teknik yang sangat menguras energi mereka atau mengeluarkan teknik berharga yang terlarang. Mereka tidak ingin segera membunuh Si Hao, tetapi sebaliknya ingin membuatnya lelah dengan setiap serangan untuk menambah luka-lukanya. Anak muda, sepertinya roh-roh yang sama ini juga tidak bisa mentolerirmu lagi. Mari kita lihat bagaimana ini berakhir untukmu. Nenek Si Hua muncul dari kehampaan. Senyum dingin yang mengejek muncul di wajahnya. Hal lama, mengapa kamu tidak membersihkan lehermu dan menunggu giliranmu di samping? Kata Si Hao. Pada saat ini, bel berbunyi panjang dan berlarut-larut. Seolah-olah mata air yang jernih membasahi hati semua orang dengan perasaan santai. Namun, bagi Si Hao, suara bel ini seperti pisau tajam yang mengiris jantungnya. Hamparan simbol muncul di langit, mengelilinginya. Jiwa Si Hao bergetar. Dia merasa bahwa kekuatan kutukan ini familiar, karena menyerang jiwanya. Seharusnya Sekte Mending Surga mencoba membunuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mulai bergoyang maju mundur dan dia hampir jatuh. Lautan kesadarannya mulai naik dan turun. Rasanya seperti dia akan dibelah. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Area di antara alisnya bersinar dengan cahaya. Pada saat yang sama, cahaya surgawi di tubuhnya mulai berubah menjadi kuali kecil. Puluhan ribu kuali mulai mengalir melalui dagingnya. Pada saat yang sama, energi esensinya juga membentuk kuali kecil, cemerlang, dan emas. Mereka melonjak dengan cahaya keberuntungan dan menerangi kepalanya dengan cahaya yang cemerlang. Orang yang sangat kuat. Bahkan tidak banyak individu di antara raja-raja bangsawan yang tak tertandingi yang bisa memperbaiki cahaya suci di tubuh mereka menjadi simbol Dao, namun dia masih hanya di alam ukiran. Seseorang berteriak kaget. Area di antara alis Si Hao bersinar. Energi esensinya membentuk kuali emas kecil untuk melawan kutukan itu. Pintu masuk kuali melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan membentuk serangan tanpa bentuk. Membunuh. Pada saat ini, ada orang lain yang mengambil tindakan berturut-turut juga. Ini semua adalah ahli tertinggi, dan mereka semua sangat berhati-hati, mengambil tindakan sambil menyembunyikan diri. Artefak berharga segera melayang di udara dan simbol menutupi langit. Suara tulisan suci agung segera terdengar. Artefak berharga dari berbagai sekte segera menenggelamkan daerah ini dan membentuk lautan bencana. Ayah, cepat dan bantu. Bisakah kamu menyelamatkannya? Di atas kereta Kaisar, Huolinger memohon kepada Kaisar. Jelas bahwa dia sangat khawatir. Jalan seseorang harus dilalui sendiri. Karena dia berani bertarung dengan intens di sini, dia harus menghadapi semua bahaya kejam yang mengikutinya. Jika dia cukup kuat untuk membantai sebuah jalan, maka dia adalah naga sejati di antara manusia. Jika dia mati di sini, maka itu berarti dia tidak cukup baik. Kaisar Api secara mengejutkan mengucapkan kata-kata ini dan tidak mengambil tindakan. Si Hao sangat kelelahan. Dia melepaskan 10 lorong surgawi, dan mereka membentuk cakram surgawi yang cemerlang untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu tidak cukup,
dan dia sekarang di ambang kehancuran. Jelas bahwa dia telah menderita sejumlah besar kerusakan. Untungnya, kecepatannya sangat cepat. Saat dia berkelok-kelok di udara, dia berhasil menghindari sejumlah besar serangan. Sepertinya kalian semua akan terus menganggapku sebagai seseorang yang mudah diganggu kecuali aku membunuh beberapa. Si Hao menjadi marah. Meskipun terluka parah, dia masih tidak akan mentolerir ini tanpa pembalasan. Ketika panah emas lain terbang, matanya berkembang dengan cahaya dan melepaskan dua sinar cahaya. Semua orang terkejut menemukan bahwa dua kuali emas kecil muncul di dalam pupilnya. Mata itu menyapu ke segala arah dengan kesadaran surgawi yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang bergidik dalam hati. Kamu adalah orangnya. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Dia telah lama menemukan jejak beberapa orang, terutama yang terus-menerus menembakkan panah pembunuh dari busurnya. Kali ini, dia akhirnya menemukan tubuh aslinya. Membunuh. Laut hitam muncul di bawah kaki si Hao. Semua orang terkejut mengetahui bahwa dia telah berubah. Ada simbol di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu adalah kulit terluar. Gelombang suara Dao terus bergemuruh juga. Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Meskipun dia terus-menerus batuk darah dari mulutnya, dia masih dengan paksa mengembangkan teknik Kun Peng hingga batasnya. Gelombang laut hitam dan kekuatan bulan melonjak. Dia naik ke langit dan bergegas ke depan dengan membunuh. Kamu. Sosok dengan busur emas besar di tangan muncul dari kehampaan. Jelas bahwa individu ini tidak tenang, dan ekspresi terkejut dapat terlihat di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang ahli tertinggi, dia mengerti dengan jelas betapa menakutkannya si Hao. Dia pertama-tama membunuh saudara lelaki batu yang mulia dan mempesona, lalu dia membunuh ahli tertinggi laba-laba emas. Sekarang, dia mengarahkan pandangannya padanya, jadi itu adalah tanda bencana yang jelas. Rekan-rekan orang yang berpikiran sama, kita tidak bisa membiarkan kejahatan kekerasan ini berlangsung di depan mata kita. Kita semua harus mengambil tindakan dan menekannya di sini. Nenek Sihua berbicara dari kejauhan. Dia ingin menyingkirkan pemuda ini sesegera mungkin, karena dia benar-benar membuatnya khawatir. Cahaya surgawi terbang keluar satu demi satu dari para ahli tertinggi. Serangan-serangan ini sangat menakutkan, dan karena banyaknya penyerang, tempat ini meletus dengan kekacauan. Namun, langkah si Hao berikutnya membawa kejutan besar. Tangannya bergabung, dan seekor ikan kun hitam sepanjang 1 inci naik ke udara. Serangan itu penuh dengan kekuatan bulan tanpa batas saat ia bergegas keluar. Membunuh. Sinar cahaya yang berbeda semuanya dilenyapkan oleh sapuan ekor ikan ini. Ini hanyalah teknik tertinggi dalam teknik yang berharga. Itu benar-benar menakjubkan. Biayanya, bagaimanapun, adalah lebih banyak darah terbatuk keluar dari mulut si Hao. Tubuhnya yang terluka tiba-tiba terhuyung-huyung, tetapi dia terus bergerak maju tanpa mengubah arah. Tangan kirinya terbuka untuk membentuk cakar peng emas berkilau dan mengulurkan tangan. Istirahat. Pakar tertinggi itu berteriak. Busur besar di tangannya meletus dengan banyak sinar cahaya untuk meniup kembali si Hao. Namun, di bawah mata semua orang yang terkejut, tangan kiri si Hao yang tampak seperti tangan peng emas merobek busur besar dalam sekejap, dan bahkan salah satu lengan ahli tertinggi terkoyak. Dengan suara puh, darah memercik keluar dan lengannya terlepas. Dia melepaskan tangisan yang menyedihkan. Jarak antara keduanya telah ditutup, dan mereka praktis bersentuhan. Pakar tertinggi ini meledak dengan simbol dan mulai menggunakan semua jenis teknik terlarang untuk melawan si Hao. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari 100 pukulan. Ini semua adalah serangan dengan artefak berharga dan kemampuan surgawi. Si Hao terguncang sampai dia batuk lebih banyak darah, tetapi orang lain pada akhirnya masih terbunuh. Dia dicabik hidup-hidup menjadi beberapa bagian. Dengan flip tangan si Hao, pagoda penekan jiwa muncul dan menabrak roh sejatinya, melenyapkan kesadaran surgawinya. Semua orang terkesiap. Ini tidak hanya membunuh satu di dalam Void God Realm, tetapi individu itu juga setara dengan mati di dunia nyata. Hanya cangkang daging yang tersisa. Terlepas dari apakah itu pagoda penekan jiwa atau jarum penghancur jiwa,
Keduanya adalah harta langka yang benar-benar dapat membunuh para pembudidaya yang datang ke dunia ini. Si Hao diam dan tidak bergerak. Dia mengedarkan simbol ajaib dari catatan primordial sejati untuk merasakan gangguan di udara dengan hati-hati. Dia ingin membunuh nenek si Hua. Ketika bel berbunyi sekali lagi, perasaan riang dan santai melanda semua orang. Namun, bagi si Hao, ini adalah pukulan mematikan yang ditujukan langsung ke jantungnya. Namun, efektivitasnya tidak lagi besar karena kekuatan kutukan itu diblokir di luar. Pakar tertinggi mengambil tindakan lagi. Dari waktu ke waktu, cahaya yang mengalir akan melonjak dan teknik yang berharga akan turun. Si Hao mengalami kesulitan beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menghindari semuanya. Ayah, dia kehilangan terlalu banyak darah. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Huo Linger sangat khawatir dan memohon agar Kaisar Api mengambil tindakan. Tenang, ada banyak hal yang bisa diperoleh ketika berjuang antara hidup dan mati, dan ini bahkan mungkin menjadi cara baginya untuk mengasah dirinya sendiri. Yang terbaik adalah jika dia menghadapi kesengsaraan semacam ini sendirian. Kaisar Api menjelaskan dengan suara yang dalam. Individu lain yang sangat tenang tanpa mengungkapkan emosi apapun adalah Kaisar Batu. Dia duduk di atas kereta Kaisar kuno tanpa bergerak. Satu-satunya perubahan pada sosoknya adalah matanya yang meledak dengan cahaya surgawi setiap kali dia membuka matanya. Pada kenyataannya, ada beberapa di sana yang agak takut pada keduanya, atau mereka akan lama mengambil tindakan. Orang-orang ini semuanya agak dekat dengan Kaisar Manusia, tetapi mereka merasa bahwa Kaisar memberi perhatian khusus pada lingkungan mereka. Cahaya api memenuhi langit. Ada seorang ahli tertinggi yang mengeluarkan nyala api bawaannya. Itu merah seperti magma, dan terbakar begitu hebat sehingga ruang itu sendiri mulai bergetar saat dengan cepat melilit lokasi si Hao. Semua orang terkesiap. Ini adalah api dao bawaan, dan itu menelan segalanya seperti laut raksasa. Latar belakang ahli tertinggi ini tidak dangkal, itu kemungkinan adalah burung surgawi dengan penguasaan dao api. Yang sangat mengejutkan adalah si Hao segera duduk. 4 burung surgawi merah mulai berputar di sekelilingnya. Mereka menyerap api lidi langit dan memurnikan esensi sejatinya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Hebat, dia sebenarnya menggunakan esensi api untuk dirinya sendiri. Meskipun para ahli tertinggi ini berada di pihak yang berlawanan dan ingin mencuri teknik Kun Pengnya, mereka masih mendesak kagum, merasa bahwa si Hao agak luar biasa. Rekan pembudidaya, mengapa kita tidak menyerang bersama? Kita harus menangkapnya lebih awal untuk menghentikan tindakan gila dan bencananya. Nenek si Hua membuka mulutnya. Dia berhenti di udara setelah bergerak cukup jauh. Baiklah, kita akan bergerak bersama dan menangkapnya lebih awal. Para ahli tertinggi menyatakan persetujuan mereka satu demi satu. Mereka masih agak tercerai-berai, karena tidak ada dari mereka yang mau mempertaruhkan nyawa. Sekarang seseorang memimpin seperti ini, beberapa orang secara alami ingin lebih banyak orang untuk pindah dan mendapatkan harta si Hao. Situasi si Hao tidak baik. Tekanan yang dia hadapi menjadi semakin besar. Pedang perunggu yang sangat tajam terbang keluar dan terus-menerus menyebarkan pancaran pedang, menenggelamkan lokasi di mana si Hao berdiri. Hong, sebuah labu kuning berkilau muncul dan berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Sumbat di bagian atas labu ditarik, melepaskan untaian demi untaian kabut. Itu seperti gua hitam karena mulai melahap segalanya. Labu itu akan menyedot si Hao ke dalam. Aohou! Qiongqi muncul. Bentuk makhluk itu mirip dengan campuran antara harimau dan lembu, dan itu terbentuk dari simbol berwarna darah. Tanduk tumbuh di kepalanya, dan bulu tajam berwarna merah tua menutupi seluruh tubuhnya. Sayap besar memanjang dari tubuhnya. Teriakannya mengguncang langit. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat dan sangat hidup, seolah-olah Qiongqi sejati sedang menerkam. Suara Honglong terdengar. Sebuah kapal kayu yang sangat mengintimidasi menabrak dan memancarkan untaian cahaya gelap. Itu penuh dengan energi aneh, seolah-olah membawa sekelompok dewa dan iblis. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak patung di kapal yang melepaskan garis-garis cahaya gelap.
Sepertinya para dewa dan iblis kuno sedang dihidupkan kembali. Ini adalah artefak berharga yang aneh, dan saat ini, itu menghantam dan menghancurkan jalannya. Cahaya keemasan merobek langit. Seekor burung dewa emas melebarkan sayapnya dan dengan ganasnya terjun ke arah Si Hao. Ini juga merupakan kemampuan surgawi yang kuat yang digunakan oleh elang petir legendaris. Itu hanya sepersekian detik, namun Si Hao telah menderita serangan para ahli tertinggi dari semua sisi. Tempat ini meletus, dan akan segera dihancurkan. Perwujudan domain mengerutkan kening. Jumlah kerusakan ini mengganggu keseimbangan tempat ini. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, hal itu mempengaruhi stabilitas area ini dan mungkin dapat menyebabkan terganggunya hukum alam tempat ini. Si Hao berada dalam bahaya besar. Dengan begitu banyak orang yang mengelilinginya dan mereka semua menggunakan teknik yang mendalam dan misterius, dia benar-benar bergantung pada kehidupan dengan seutas benang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menenun masuk dan keluar dalam kemampuan surgawi dan teknik berharga. Hanya dalam beberapa saat, burung vermilion terbang keluar dari telapak tangannya untuk melawan pedang perunggu. Sepertinya itu akan memperbaikinya saat keduanya terjalin. Dengan suara kiang, dia juga mengeluarkan Heaven Transforming Bowl. Itu mulai berputar dan bergegas menuju langit. Mangkuk itu mengikat dirinya ke pintu masuk lubang labu kuning yang berkilau itu, menghalangi gua hitam itu, membuatnya untuk sesaat tidak dapat mempengaruhi Si Hao. Jelas bahwa ini bukan solusi permanen. Labu tanah dengan ganas mengguncang dan melepaskan diri dari Heaven Transforming Bowl dan bergabung kembali dengan pertempuran kematian yang kacau ini. Ho! Si Hao mengeluarkan raungan. Sejumlah asap yang tampaknya tak berujung muncul dari belakangnya. Peng bersayap emas yang besar terbang keluar, menciptakan suara gemuruh yang besar. Sosoknya yang besar mengguncang langit dan bumi yang tak terbatas. Apakah teknik Kun Peng akhirnya terungkap? Tunggu, ini hanya Peng bersayap emas yang hebat, tapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Betapa kuatnya. Tidak bagus, bentuknya seperti Peng emas, tetapi kekuatannya adalah Kun Peng. Mundur. Orang-orang di sini berteriak ketakutan, tetapi sudah terlambat. Kiongki di langit terkoyak oleh burung Peng, dan simbolnya tersebar di mana-mana. Pada saat yang sama, garis-garis hitam muncul di tubuh Peng emas. Kekuatannya menjadi lebih besar saat perlahan berevolusi menjadi Kun Peng dan menyerang elang petir. Ledakan hebat terjadi. Petir menari-nari dan listrik mengalir keluar seperti lautan. Peng menukik, menghancurkan segalanya. Setelah menghancurkan semua teknik berharga ini, itu kemudian memasuki masa orang. Ah! Seseorang berteriak sedih, kehilangan lengan dan sebagian telapak kaki. Teknik Kun Peng tak tertandingi, segera menimbulkan luka parah pada 2 atau 3 orang. Jika mereka tidak memiliki simbol penyelamat hidup, mereka pasti akan mati karena serangan ini di sini. Wajah Si Hao menjadi pucat. Meskipun dia mengalahkan Kiongki dengan kekuatan dan mendominasi orang lain, dia masih terluka parah pada akhirnya. Setelah melepaskan serangan ini, lapisan keringat menutupinya dan tubuhnya menjadi dingin. Yang paling menakutkan adalah kapal kayu itu. Tampaknya membawa dewa dan iblis dalam jumlah tak terbatas saat ia bergegas. Kabut dalam jumlah tak berujung melonjak di sekitar sosok tak berujung di atas, dan angin buruk meraung marah. Apa ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti ada yang tidak beres. Tinjunya menghantam keluar, tetapi ketika itu membuat kontak, rasanya seperti sedang memukul kapas. Para dewa dan iblis terus mengaum, kabut terus naik, dan pergerakan kapal kayu tidak berhenti. Dia tidak bisa mengubah arahnya sama sekali. Itu kutukan lain. Si Hao merasa ngeri. Ini adalah kapal kayu yang penuh dengan dewa dan iblis. Simbol terjalin, dan kemudian mulai terbakar sendiri. Helaian cahaya gelap muncul dan tersebar ke bawah. Si Hao merasa bahwa struktur ini terlalu aneh. Kekuatan surgawinya sebenarnya tidak dapat dihalangi, dan itu terus menghabiskan energinya. Seolah-olah hantu turun. Istirahat. Si Hao menggunakan catatan primordial sejati, menggunakan simbol yang paling adil, lembut, dan primitif untuk melawan.
Akhirnya perahu kayu ini hancur berkeping-keping dan kobaran api juga padam. Kemudian menghilang dari tempat ini. Penatua Zong, bukankah kapal hantu dewa cukup untuk menyingkirkannya? Itu salah satu yang terbaik di antara kutukan. Nenek Sihua mentransmisikan suara secara diam-diam. Raut khawatir terlihat di wajahnya. Ini agak aneh. Baru saja, dia tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua teknik dan kekuatan. Dia punya cara untuk bertahan bahkan melawan kekuatan kutukan. Ini benar-benar sulit, namun, saya masih memiliki lebih banyak metode. Penatua yang tersembunyi itu berbicara dengan tenang. Cahaya jahat berkedip di matanya. Haha. Suara tawa keras ditransmisikan dari langit. Pria misterius yang bertarung melawan Peri Yue Chan mengungkapkan sosok buram. Semua orang terkejut mengetahui bahwa dia masih sangat muda, tidak lebih tua dari 16 atau 17 tahun. Kakashi, bagaimanapun juga kamu cukup tangguh, berani bertarung melawan Sekte Mending Surga sekarang. Mengapa kamu tidak bergabung denganku, dan aku membantumu menyingkirkan wanita tua yang menjijikkan itu? Dia tidak lupa untuk mencoba dan mengikat Si Hao bahkan saat bertarung dalam pertempuran hebat. Ketika Nenek Sihua mendengar apa yang dikatakan, pembuluh darah di dahinya mulai berdenyut. Pemuda misterius ini terlalu penuh kebencian, benar-benar berani memanggilnya seperti itu. Namun, dia benar-benar tidak berdaya. Begitu banyak ahli sekte besar telah mencoba untuk menyingkirkan pemuda ini, namun pada akhirnya, dia hanya menjadi semakin kuat. Menuju ini, Si Hao hanya mendengus dingin. Dia benar-benar mengabaikan tawaran ini. Membunuh. Akhirnya, Nenek Sihua pindah sendiri. Kelopak kristal yang berkilau memenuhi langit, dan aroma tercium di udara. Setiap kelopak tunggal mengandung kekuatan membunuh saat mereka terbang tanpa henti menuju Si Hao. Wanita tua terkutuk, kamu benar-benar menjijikkan. Sudah begitu tua, namun Anda masih mengeluarkan kelopak bunga ini. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah seorang wanita muda? Mulut Si Hao sangat tajam. Nenek Sihua sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia adalah ahli tertinggi yang dimuliakan dan dihormati yang berasal dari Sekte Mending Surga. Setelah memasuki wilayah gurun, bahkan Master Sekte akan memperlakukannya dengan hormat. Namun hari ini, dia disebut wanita tua yang menjijikkan oleh dua pemuda. Saat itu, dia juga cantik dan penuh dengan masa muda, namun sekarang, apakah dia benar-benar tidak enak dipandang? Teman Dao dari Sekte Mending Surga, izinkan saya menawarkan bantuan kepada Anda. Situasinya benar-benar tidak terkendali. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak tertandingi setelah menang melawan murid ganda? Kita perlu mengajarinya bagaimana berperilaku dengan benar. Tepat pada saat ini, seorang ahli tertinggi mengungkapkan dirinya, tidak lagi menyerang sambil bersembunyi. Warisan Heaven Mending Sekte panjang dan besar, dan dari zaman kuno sampai sekarang, mereka selalu berkembang dengan kemuliaan. Sekarang wilayah gurun menjadi kacau, jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, maka manfaatnya tidak akan ada habisnya. Si Hao menutup matanya dan duduk di dalam kehampaan. Dia mulai mengatur napasnya seolah-olah tidak ada orang di sana. Helai demi helai simbol muncul di tubuhnya, terutama lengannya. Puluhan ribu garis cahaya warna-warni muncul. Ini adalah artefak magis surgawi, pelindung tangan. Artefak berharga untuk sementara mengangkat penghalang cahaya untuk memberinya waktu. Si Hao mengumpulkan energinya, bersiap untuk menggunakan kekuatan terbesar untuk memberikan pukulan fatal dan melarikan diri. Bunuh dia! Nenek Sihua berteriak dan menjadi yang pertama menyerang. Yang lain juga membuat gerakan mereka. Para ahli tertinggi mengungkapkan ekspresi serius, untuk sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka juga tidak lagi mau menyerang secara rahasia, dan mereka semua mulai mengerahkan segalanya ke dalam pertempuran ini. Sebuah hong terdengar. Tempat ini meledak dengan aksi. 6 atau 7 sosok muncul dan menyerang Si Hao dari semua sisi. Pada saat yang sama, seorang penatua yang duduk di udara muncul. Dia mengeluarkan mesbah kecil dan mulai membakar kertas persembahan di depannya. Dia kemudian dengan cepat mengukir sosok kayu kecil yang menyerupai Si Hao dan melemparkannya ke dalam api.
Energi kutukan yang sangat kuat. Aku ingat saat itu ketika aku sedang dikejar, ada seseorang yang menggunakan kutukan semacam ini juga. Di langit, pemuda yang bertarung melawan peri Yue Chan mengungkapkan ekspresi terkejut. Si Hao berdiri dan menyeka darah di sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah dia segera kembali ke kondisi puncaknya. Pilar berdarah menembus awan dan tampaknya mencapai langit. Pada saat ini, 10 lorong surgawi muncul di sekitarnya. Bagian surgawi dagingnya juga bersinar dan terintegrasi dengan yang lain untuk membentuk piringan abadi. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Dia menciptakan kembali teknik Kun Peng yang sempurna. Gelombang hitam melonjak dari bawah kakinya, dan api surgawi emas mengalir deras di atas kepalanya. Di bawahnya, seekor ikan kun menerobos permukaan laut dan berenang di sekelilingnya. Di atas kepalanya, terik matahari terbit di dalam cahaya api kemasan. Seekor burung surgawi muncul dari dalam. Ketika membuka dan menutup matanya, seluruh dunia mulai bergoyang. Datang, biarkan serangan ini mengakhiri semuanya. Si Hao berteriak keras. Dengan suara hong, gaya bulan dan gaya matahari bergabung bersama. Teknik Kun Peng didorong ke batasnya saat menyapu ke segala arah. Ini adalah penyempurnaan tertinggi, serangan yang dia lakukan dengan semua yang dia miliki. Kemampuan surgawi semacam ini lebih melelahkan daripada beberapa ratus pertukaran dalam pertempuran besar, menghabiskan energi surgawi yang hampir tak ada habisnya. Namun, yang sangat mengejutkan adalah bahwa 10 lorong surgawi yang besar, serta lorong surgawi daging, mengelilinginya dan mendukung teknik Kun Peng, memungkinkannya untuk mendatangkan malapetaka pada musuh-musuhnya. Seorang individu segera diledakkan di tempat. Orang itu bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum dia berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Ah! 2 orang lagi mulai retak inci demi inci. Mereka mati di udara dan dihancurkan menjadi pasta daging. Pada saat yang sama, kekuatan kutukan bergegas menuju si Hao. Namun, itu benar-benar didorong kembali, dan sesepuh yang duduk di samping altar kecil berteriak. Seluruh tubuhnya terbakar seperti sosok kecil yang telah dibakar sendiri belum lama ini. Surga, apa yang terjadi? Kerumunan berteriak. Teknik Kun Peng kali ini tidak ada bandingannya. Itu tidak ditutup-tutupi seperti di masa lalu, melainkan sepenuhnya ditampilkan oleh si Hao. Langit terbelah dan bumi terbelah. Bahkan beberapa tulangnya sendiri patah. 3 dari ahli tertinggi menyerang meninggal. Si Hao mengeluarkan jarum penghancur jiwa dan membuangnya untuk melakukan eksekusi terakhir mereka. Betapa menakutkan. Dia sudah terluka begitu parah. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia benar-benar merilis teknik yang hebat. Seseorang berteriak dengan takjub. Dengan keluar semua seperti ini, bukankah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Kamu, Nenek si Huangeri. Dia mengaktifkan Void Beast Skin dan memasuki kekosongan, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, pada saat ini, kekuatan si Hao mengguncang dunia. 10 lorong surgawi dan lorong surgawi dagingnya muncul saat dia secara pribadi turun. Berapa kali dia masih bisa melakukan ini bisa dihitung dengan satu tangan. Membatasi. Suara si Hao sangat dingin saat dia mengunci tempat ini. Kemudian, dia menutup matanya untuk merasakan lokasi nenek si Hua. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Pada saat itu, semuanya di sini dalam keadaan statis. Tidak ada seorang pun selain dia yang bisa bergerak. Seolah-olah Raja Iblis telah turun dari surga. Si Hao menyeret seorang wanita tua dengan ganas keluar dari kehampaan dan mengungkapkan tubuhnya. Hanya pada saat ini ruang beku kembali normal. Kamu, Nenek si Hua benar-benar ketakutan. Nenek si Hua ditangkap. Banyak orang berteriak kaget. Pa. Si Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Satu tangan mengangkat Nenek si Hua, dan tangan lainnya memberikan lebih dari 10 pukulan ke mulutnya. Dia dipukul sampai seteguk giginya hancur, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Ini adalah penghinaan total. Si Hao bisa membunuhnya, namun dia tidak segera melakukannya. Sebaliknya, dia terus-menerus memukul wajahnya lagi dan lagi di depan semua orang.
Li adalah salah satu dari 8 trigram. Seluruh mulut nenek Sihua berlumuran darah. Dia menjadi tercengang. Siapa yang berani menggertaknya seperti ini? Mulutnya ditampar lagi dan lagi di depan begitu banyak orang. Anda harus mengerti bahwa dia berasal dari Sekte Mending Surga, seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dia mewakili warisan yang sangat besar. Kecil, kamu, wanita tua itu menjadi marah. Setelah tertegun sejenak, dia tersentak kembali ke kenyataan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pa, Pa. Si Hao tidak menanggapi. Dia hanya mengangkat tangannya untuk memukul wajahnya. Kedengarannya sangat tajam dan jelas di telinga semua orang. Suara pipa ini terus-menerus terdengar dari wajah ahli tertinggi. Itu membuat banyak orang ternganga saat mereka menyaksikan dengan tak percaya. Saat tamparan terakhir mendarat di wajahnya, seluruh wajah wanita tua itu membengkak. Matanya berkobar-kobar, dan bibirnya bengkak sampai seperti batu ungu. Itu benar-benar pemandangan yang buruk untuk dilihat. Semua orang menjadi tenang. Hati mereka semua terguncang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka membuka mulut, kebanyakan dari mereka segera menutupnya. Mereka semua tahu bahwa ini pasti masalah besar. Dia cukup berani untuk memukul bahkan ahli tertinggi dari Heaven Mending Sect. Mungkinkah ini dimaafkan? Teman kecil, seseorang harus belajar bagaimana memaafkan. Bersikaplah murah hati dan lepaskan teman Dao Sekte Surga Mending, Sihua. Seorang tetua membuka mulutnya dan mulai memohon. Si Hao menembak dengan tatapan dingin. Kekuatan Sekte Mending Surga sangat besar, dan kemungkinan besar mereka akan memasuki wilayah gurun. Nyah. Si Hao hanya memiliki 2 kata ini untuknya. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli tertinggi, jadi mengapa dia peduli untuk menyinggung satu lagi? Nenek Sihua dan yang lainnya memperlakukannya dengan jahat, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Wajah sesepuh itu menjadi pucat, tapi dia hanya bisa menahannya. Api melonjak di matanya, tapi dia hanya bisa diam-diam mundur. Dia tiba-tiba tidak muncul di sini. Itu karena bertindak seperti ini juga bisa dianggap membantu Sekte Mending Surga. Dia tidak ingin bertarung sampai mati melawan si Hao di sini, karena semua orang bisa melihat betapa kejamnya dia. Dia praktis tak tertandingi. Lepaskan aku. Nenek Sihua menggeram. Dia tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu dan secara tak terduga mengalami siksaan seperti itu. Apakah Anda pikir Anda adalah seseorang yang hebat yang harus saya layani dan kemudian lepaskan? Si Hao mencemooh dengan dingin. Tangannya memegangi wanita tua yang penuh kebencian itu hampir memutar lehernya sampai mati. Anak muda, lepaskan aku. Kami akan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nenek Sihua berbicara dengan suara rendah, seolah-olah itu adalah suara nyamuk. Dia sudah turun ke posisi terendah. Apa katamu? Aku tidak mendengar. Si Hao berkata dengan suara keras. Kamu, sebuah cahaya setan muncul di mata wanita tua itu. Dia benar-benar tidak rela. Jika ini bukan Void God Realm, bagaimana dia mau berbicara dengan suara yang begitu lembut? Kamu, apa kamu? Setelah menggunakan kutukan dan cara jahat untuk melenyapkan saya, Anda masih ingin berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika Anda berasal dari Sekte Mending Surga? Mereka yang memprovokasi saya semua akan dibunuh tanpa kecuali. Si Hao berkata dengan dingin. Semua orang gusar secara emosional. Pemuda ini terlalu sombong, benar-benar membuat pernyataan seperti ini. Dia tidak memiliki niat rekonsiliasi dan sepertinya ingin memusnahkan semua orang di sini. Hahaha, tawa terdengar dari langit. Laki-laki di dalam api surgawi sangat kuat. Dia bertarung dengan peri Yue Chan sambil mengamati apa yang terjadi di bawah. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berkata, ini bagus. Pukulan yang bagus. Wanita tua itu pantas dipukul. Mungkin juga hanya memotongnya. Peri Yue Chan menghela nafas. Dia melirik nenek Sihua dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Jika dia telah melakukan dirinya dengan benar, maka itu baik-baik saja. Namun, dia melakukan hal-hal tanpa kemampuan dan akhirnya menodai reputasi Sekte Mending Surga.
Laki-laki dalam nyala api surgawi menyerang sambil berkata, Yue-chan, lihat betapa tidak sedap dipandang pelayanmu. Sekte Heaven Mending sepertinya menerima siapa saja akhir-akhir ini. Meskipun itu mulia di masa lalu, sepertinya masih terdegradasi dari waktu ke waktu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika kita berkultivasi bersama, kita akan terbang bersama dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Cara bicaranya langsung dan lurus, membuat orang-orang yang mendengarnya tercengang. Hari ini, Si Hao tidak hanya mengungkapkan betapa cerobohnya dia, orang ini juga mengejutkan. Dia benar-benar ingin mengambil peri surga mending sekte sebagai wanitanya sendiri. Nenek Si Hua bergumam, lepaskan aku. Meskipun Anda mungkin bisa untuk sementara melampiaskan sebagian kemarahan Anda harus tahu bahwa begitu Jenderal Sekte Surga Mending turun ke wilayah gurun, sebagai akibat dari memprovokasi sekte saya, mereka akan menghapus klan Anda, warisan, dan yang lainnya. Tidak akan ada yang tertinggal. Kali ini, tamparan Si Hao sangat sengit. Ketika jatuh, salah satu lengannya terlepas, mengeluarkan kabut berdarah besar. Kamu berani mengancamku. Aku, Si Hao, berjalan sendiri. Belum ada orang yang berani mengancamku dengan klan dan keluargaku. Karena kalian berani bertindak begitu penuh kebencian, kenapa aku tidak menyingkirkan kalian dulu? Suara Si Hao sedingin es, dan niat membunuh melonjak. Sejak dia muncul, dia bahkan tidak ragu untuk membunuh makhluk berdarah murni. Bagaimana dia akan menyerah pada ancaman seorang pelayan tua? Bahkan jika itu adalah sekte mending surga yang diketahui membentang di beberapa daerah, mereka masih tidak bisa menggertaknya. Secara khusus, dia pasti tidak akan mentolerir ancaman yang ditujukan langsung ke bagian terdalam hatinya. Wajah nenek Si Hua berkerut kesakitan. Dia telah kehilangan lengan, memberikan rasa sakit yang menusuk. Baik tubuh dan jiwanya menerima pukulan tajam. Penghinaan dan rasa sakit, keduanya bercampur menjadi satu, membuatnya ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Ini terlalu memalukan. Dia kesal dan hampir gila. Jika dia bisa hidup, dia pasti akan membunuh Si Hao di dunia nyata. Apa bakat warping surga? Selama dia tidak diizinkan untuk tumbuh dewasa, dia tidak akan menjadi apa-apa. Sayangnya, dia saat ini berada di tangan Si Hao, jadi dia ditakdirkan untuk mengalami banyak penderitaan. Garis perak terbang melewatinya, dan lengannya yang lain terpisah. Itu hancur berkeping-keping di udara. Monster kecil. Nenek Si Hua berteriak. Dia tidak bisa menahan penderitaan. Baik pikiran dan tubuhnya sedang tersiksa sampai hampir ambruk. Wanita tua yang menjijikkan, mulutmu tajam bahkan ketika kematian sudah dekat. Kakek ini akan mengajarimu cara bertingkah seperti manusia. Pada titik ini, Si Hao secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kali ini, ketika tamparan itu turun, dagu wanita tua itu terpotong. Dia sangat kesakitan sehingga dia menangis dengan sedih dan berjuang keras. Teman Dao, ada saatnya kamu harus menunjukkan belas kasihan. Pakar tertinggi lainnya membuka mulutnya. Suaranya agak sedih. Jelas bahwa mereka menyadari situasinya. Setelah menggunakan teknik Kun Peng yang paling gila, meskipun dia membunuh beberapa orang dan bahkan menangkap nenek Si Hua, tubuhnya sendiri mungkin mengalami kerusakan besar juga dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung yang tersisa. Kalian semua tersesat. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Suara Si Hao dingin dan mengancam. Dengan suara kaca, kaki wanita tua itu dirobek oleh Si Hao. Suara patah tulang yang memekakkan telinga terdengar, dan ketika para pembudidaya mendengar ini, mereka semua menggigil dalam hati. Seorang ahli tertinggi yang agung dan agung menghadapi penghinaan seperti itu bahkan saat berada di ambang kematian. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Kamu bertingkah seperti ini, tidak peduli identitas seperti apa yang kamu miliki atau seberapa tinggi bakat alamimu, tidak akan ada tempat tersisa untukmu di dunia ini di masa depan. Suara wanita tua itu mulai terdengar serak karena berteriak. Aku adalah orang yang paling tidak takut akan ancaman. Si Hao menjawab dengan dingin. Baik. Anda akan menyesal di masa depan. Klanmu, sukumu,
mereka semua akan musnah. Nada bicara wanita tua itu keras. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk hidup. Di dunia ini, desa batu adalah hal terpenting di hatinya. Dia tidak akan tahan dengan orang lain yang menyinggungnya, bahkan jika itu hanya ancaman seperti barusan. Sebuah tamparan turun. Tubuh nenek Sihua mulai terbelah, dan jelas bahwa tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia berteriak ketakutan, karena dia tahu bahwa saat berikutnya adalah kehancuran jiwanya yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, dia menjadi sangat menyesal. Mengapa dia harus mengganggu bencana pembunuhan seperti itu? Dia benar-benar mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa berurusan dengan Si Hao, pada akhirnya, bahkan hidupnya akan hilang. Dia hanya seorang pelayan tua, tetapi dia ingin menghilangkan kemungkinan ancaman bagi sektenya. Sekarang dia memikirkannya kembali, itu benar-benar lelucon. Saudara Si, Anda telah membuat cukup banyak kekacauan dan membunuh cukup banyak orang. Bisakah Anda menjadi sedikit lunak dan meninggalkan semangat sejatinya? Bisakah Anda meluangkan sedikit kebaikan? Pada saat ini, Peri Yue Chan di langit juga berbicara. Dari awal hingga akhir, dia selalu diam tanpa memohon keringanan hukuman, karena dia berpikir bahwa nenek Sihua benar-benar tidak bertindak adil dan malah agak memalukan. Namun, dia tidak bisa tidak mengatakan apa-apa sekarang, karena roh sejatinya akan segera dilenyapkan. Saya tidak bisa. Balasan Si Hao sangat langsung. Karena dia adalah musuh, tidak ada alasan untuk negosiasi. Wanita tua ini sangat membencinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia harus membunuhnya. Yue Chan, kamu harus lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Jika Anda tertangkap oleh saya nanti, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan menjadi wanita saya. Apakah ada waktu untuk memikirkannya kalau begitu? Laki-laki dalam nyala api surgawi tertawa terbahak-bahak. Dia sangat tidak terkendali, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan di luar kepercayaan. Pada saat berikutnya, telapak tangan Si Hao turun, menghancurkan tubuh nenek Sihua menjadi berkeping-keping. Mereka perlahan turun dari langit. Ada bola cahaya di mana tubuhnya semula berada di sekeliling jiwanya yang sebenarnya. Dia ingin melarikan diri dengan harapan hidup kembali di dunia nyata. Si Hao melepaskan seringai. Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya sekaligus. Pada saat yang sama, pagoda penekan jiwa yang semerah darah muncul dan mulai memurnikan roh aslinya. Ah, tidak. Wanita tua itu berteriak keras saat dia menggeliat di antara jari-jarinya. Dia sangat menyesal dan tidak mau mati begitu saja di tangan pemuda itu. Dia putus asa. Jika dia diizinkan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan memprovokasi bencana pembunuhan ini. Dia terlalu menakutkan. Dia hanya mengundang bencana ke dirinya sendiri. Pagoda penekan jiwa bergoyang dengan lembut dan memurnikan roh sejatinya menjadi abu. Sisa-sisa yang tersebar jatuh dengan lembut dari langit. Semua orang benar-benar tercengang. Seorang ahli tertinggi dari sekte mending surga tersingkir begitu saja. Ini benar-benar masalah besar, dan orang banyak bertanya-tanya apa konsekuensi yang akan terjadi. Ketika semua orang melihat ke arah Si Hao, mata mereka tampak sedikit berbeda. Pemuda ini terlalu mendominasi. Begitu dia diprovokasi, dia tidak lagi menganggap apapun. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh bahkan para ahli tertinggi. Sekarang, beberapa ahli tertinggi menimbang dalam pikiran mereka tentang bagaimana memecahkan masalah di depan mata mereka. Jika mereka memprovokasi pemuda ini, itu bisa mengakibatkan bencana besar. Berdasarkan sifatnya, begitu dia dewasa, dia tidak akan membiarkan sebutir pasir pun tinggal di matanya. Mereka yang memprovokasi dia semua akan dibunuh tanpa kecuali. Kamu membunuh nenek Sihua dan dengan demikian memprovokasi seluruh sekte mending surga. Di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Seorang penatua berteriak. Aku ingin membunuhnya, jadi aku melakukannya. Sangat menarik bagaimana Anda adalah seorang ahli tertinggi, namun Anda tidak punya nyali sama sekali. Wilayah gurun bukan milik sekte mending surga, dan di masa depan, itu juga tidak akan menguasai makhluk wilayah gurun kita, kata Si Hao dengan tenang.
Jangan terlalu keras mulut. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat tersisa untukmu. Setelah Sekte Mending Surga memberikan perintah, bagaimana Anda akan bertahan? Sebenarnya ada seseorang yang berbicara dengan dingin dalam upaya untuk mendapatkan bantuan dari Sekte Mending Surga. Si Hao tertawa, tampaknya tidak peduli sedikit pun. Ada tawa lain yang jelas dan ringan yang terdengar. Sosok yang sangat cantik muncul. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya hitam pekat. Matanya membawa cahaya yang licik, dan seluruh keberadaannya luar biasa. Ini adalah seorang wanita muda yang memiliki pesona luar biasa dan kecantikan yang menyentuh. Ada godaan yang lebih besar untuk penampilannya, ini tepatnya penyihir. Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan saat dia berkata, Sekte Mending Surga masih belum bisa menutupi langit dengan satu tangan. Mulai sekarang, Saudara Si adalah tamu terhormat Sekte Pemutus Langitku. Film pun berakhir.